Ulurkan tangan ciptaan Eros Djarot tadi, gambaran dari public figure, tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang ini bentuk kepedulian untuk sama-sama yuk memutus mata rantai COVID-19. Walaupun di rumah tetap banyak bisa yang dilakukan, banyak bisa kreativitas, produktivitas, salah satunya itu ya. Betul. Dan memang kalau karya dari Mas Eros Djarot ya, ini yang terkini atau terhitsnya gitu lah ya, ya. Dan sebagai bentuk juga pedulian terhadap penyebaran dan juga penanganan yang dilakukan oleh semua pihak terhadap COVID-19 ini ada yang baru rilis baru-baru ini kemarin kalau nggak salah. Itu judulnya Tuhan Ampuni Dosa-dosa Kami gitu ya. Dan di situ kalau tadi kita ngelihat cuplikannya ya dengan Mas Eros ini begitu, performnya sendiri. Performnya sendiri sambil menghayati lagu tersebut, sambil juga kita nanti akan berbincang juga ya. Iya pastinya ya, Vi. Tapi ini kita juga sudah tersambung dengan yang cantik-cantik pagi ini. Ikut berpartisipasi juga. Ikut berpartisipasi juga. Ini sudah ada Mbak Deanda Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau dengar suaranya dikit dong, Mbak. Boleh nggak? Boleh. Lagu Ulurkan Tangan ya? Iya, boleh. Dikit aja. Salam semangat untuk semua yang terlibat dan tinggal di rumah. Tetap kita masih punya beribu-ribu saudara kita yang kini sangat mendambakan uluran tangan dan cinta kita. Ini yang di sini ini kru-kru TV One yang laki-laki nggak kedip nih ngeliatin Mbak Deanda nih. Apa kabar Deanda, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Aktivitas kegiatan apa aja nih di tengah pandemi COVID-19? Apa aja sih yang bisa dikerjain di rumah? Karena kan lagi mengurangi untuk kegiatan-kegiatan di luar rumah yang tidak begitu penting atau urgent kan. Jadi di antaranya apa? Hah? Kenapa? Di antaranya misalnya apa tuh? Misalnya salah satunya dengan ikut berpartisipasi dalam lagu Ulurkan Tangan ini. Ini sudah berapa bulan Mbak Dea di rumah? Aku sudah 3 bulan. 3 bulan ya. Terus akhirnya kok mau ikut nyanyi juga di lagu Ulurkan Tangan, Mbak? Pertama, aku juga dari dulu sudah mengagumi Om Eros Djarot, hasil karyanya yang sangat luar biasa. Dan kebetulan kemarin juga diajakin sama Om Eros untuk ikutan di lagu Ulurkan Tangan ini. Dan maksud tujuan dari lagu ini juga sangat baik ya menurut aku. Jadi, wah kenapa kita punya visi misi yang sama lah gitu. Kalau saya boleh tanya nih, pengen dengar tanggapan atau mungkin kesan ya dari penanganan corona di tanah air kita, dari seorang Deandra mungkin. Penanganan yang pasti kan sejauh ini kita semua udah berusaha yang terbaik, tapi kita juga nggak boleh bersedih terus, semangat. Makanya dengan lagu Ulurkan Tangan ini kita juga tujuannya juga ingin membangkitkan semangat. Memang rasanya sedih sekali adanya COVID-19 ini, banyaknya korban, baik segi kesehatan maupun ekonomi gitu kan. Namun kita juga harus tetap semangat, kita harus bangkit, kita harus lawan sama-sama. Ini pasti bisa ngelewatin ini semua. Oke Mbak Dea, tapi kalau melihat Mbak Dea sendiri melihat masyarakat kita nih kan sebagai public figure, mungkin apa sih yang Mbak Dea bisa lakukan dari hal kecil, mungkin mengajak dari followers di sosial medianya untuk selain menyanyikan lagu Ulurkan Tangan ini ya, tapi mungkin mengajak yuk sama-sama di rumah aja, yuk sama-sama tetap jaga kesehatan. Biasanya gimana Mbak? Tetap produktif. Tetap produktif juga. Iya, biasanya kalau aku lebih di sosial media ya, kita mencontohkan kalau kita di rumah aja gitu, kita ajak orang-orang untuk nggak usah dulu keluar rumah kalau nggak penting banget gitu, kecuali memang harus bekerja yang nggak bisa ditinggal, yang harus di luar rumah dikerjakannya gitu. Tapi kalau lihat background dari masing-masing public figure ini, tag-nya semuanya lagi di rumah ya posisinya kayaknya ya. Iya. Jadi memang dari rumah Mbak videonya begitu ya?
Iya, kita ngerekam. Jadi kita awalnya dikasih materinya sama Om Eros, terus kita pelajari, kita record sendiri di rumah pakai device masing-masing, lalu kita kirim ke Om Eros dan tim, baru deh Om Eros videonya gitu. Oke, udah Ti, jangan tanya di rumah. Kenapa? Nanti pemirsa malah nanya, nanti titip pertanyaan dong, rumahnya di mana? Gitu lagi nanti. Bahaya dong ya. Saya mau tanya juga soal Mas Eros Djarot. Di mata Anda seorang Eros Djarot? Dea, halo Dea. Oh ya, halo. Iya, sosok Eros Djarot di mata Anda? Om Eros itu menurut aku seseorang yang luar biasa, baik hatinya. Menurut aku seorang legend juga atas semua karyanya selama ini, dan aku juga semakin tersentuh lah dengan terakhir ini dia menciptakan lagu tentang ulurkan yang baru ini. Gitu. Kalau yang lagu Tuhan Ampuni Dosa-Dosa Kami udah dengar belum? Sudah pernah dengar sekali. Ada komentar soal Mas Eros yang langsung perform loh dengan lagu ini begitu? Iya, seneng banget ngeliatnya karena Om Eros masih sangat aktif, produktif, dan juga tetap selalu optimis gitu, selalu ingin menginfluence orang-orang dengan baik gitu. Oke. Baik. Ini kayaknya masih banyak yang bisa dieksplor lagi ya, Vi ya. Baik, kita jeda dulu ya sejenak ya, Dea. Sambil kita ingin segera menghadirkan Eros Djarot di layar, kita bersama-sama nanti mendengar apa sih yang melatar belakangi sangat pedulinya sekali Mas Eros ini buat masyarakat dengan menghadirkan seni-seni dalam bentuk karya suara ya. Sesaat lagi pemirsa. Yaitu Tuhan Ampuni Dosa-Dosa Kami yang langsung dinyanyikan oleh Mas Eros Djarot yang pagi ini juga sudah terhubung bersama kita. Udah sama kita nih? Sudah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Eros. Selamat pagi. Aduh, ini yang ditunggu-tunggu dari tadi nih Mas nih. Deandra juga udah nungguin dari tadi. Mas, tadi kita sudah mendengar dua lagu yang terbaru yang Mas Eros ciptakan dan juga nyanyikan langsung. Ini apa sebenarnya yang mengilhami Mas Eros akhirnya menciptakan dua lagu ini sih Mas? Bukan mengilhami ya. Saya gini deh. Coba deh kamu resapin ya. Selama 1 bulan penuh ini atau bahkan 2 bulan ya, itu seperti hati kita tuh seperti tersayat, ya kan? Melihat kehidupan yang seperti ini kan luar biasa gitu kan. Saya lihat semua, bahkan di rumah tuh gitu, lagi makan kita sama keluarga, kita mikir yang di sebelah belakang rumah itu ada bisa makan nggak ya? Ya, tiba-tiba ada satu suasana di mana kita disadarkan bahwa selama inilah kalau rasa syukur tuh nggak pernah dipanjatkan ya. Sehingga pada saat kita terkena gitu kaget semuanya. Padahal ini mungkin juga kelemahan kesalahan kita semua ya. Kalau kita semua menjaga kebersihan, menjaga sungai-sungai kita selalu bersih, sampah-sampah tidak berontakan kemana-mana, dan juga menjaga keseluruhannya keseimbangan equilibrium dalam hidup, mungkin si COVID ini nggak bisa hidup gitu ya. Tapi mungkin ini juga satu hal, kan saya percaya bahwa selalu ada alasan lah mengapa sebuah peristiwa atau suatu peristiwa diturunkan. Tapi Tuhan mempunyai alasan-alasannya. Ini kalau orang beragama loh ya. Nah, saya yakin bahwa juga ada alasan-alasannya. Salah satu, makanya nih gimana sih sebenarnya tobat masal sedunia, tapi untuk Indonesia aja lah ya. Artinya begini, itulah saya dihadapkan realita yang sangat pahit dan sangat menyakitkan, menusuk jarum hati saya yang paling dalam gitu ya. Dan ya tidak ada lain kecuali God, Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Itu salah satu ekspresi yang keluar dari dalam hati saya. Jadi muhasabah diri, refleksi diri begitu ya Mas ya, dengan momentum ini ya, dengan kondisi ini ya. Betul, jangan cuma marah-marah aja gitu loh. Maksudnya kenapa sih dikasih cobaan begini semuanya pada, sudah pada berantakan seperti itu ya. Justru bukan malah melihat ke dalam gitu ya. Iya, malah kita malah ada yang maki-maki Tuhan lah segala gitu ya. Kenapa nggak pernah maki diri sendiri bahwa kita yang careless ini ya, harus menyadari lah bahwa
berapa para aktivis ya lingkungan hidup kan sudah sering dulu melontarkan, tapi kita lihat aja sungai-sungai kita masuk banyak plastik begitu. Nanti kalau terjadi apa-apa, ya toh, nangis lagi gitu kan. Cengeng sekali. Kita kenapa tidak melihat peristiwa ini sebagai satu peringatan ya? Dan yang buat kita lebih baik lagi itu melakukan refleksi, dan kenapa sih tidak bisa berani menyalahkan diri kita dulu gitu, sebelum menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Oke, Mas Eros, kalau kita sekarang udah panjang kita berdampingan tanda kutip dengan COVID ini, gitu, dengan corona ini, Mas Eros. Buat seorang Eros Djarot, kedepannya ya, COVID ini masih tetap ada mau tidak mau di dekat kita karena memang vaksin belum ditemukan. Kalau buat seorang Eros Djarot, bagaimana menyikapi hidup kedepannya? Begini. Kita juga jangan paranoia ya. Begitu juga sekarang lihat semuanya ekonomi mandek. Kenapa? Karena paranoia kita. Padahal kan bisa diatur, kayak di restoran ada berjarak gitu ya. Dan juga sebetulnya yang paling penting itu ya sekarang ada tuh jubirnya COVID itu kan sekarang udah enak dilihat ya. Dokter Isa. Udah indah gitu kan. Nanti ada yang tersinggung loh Mas, nanti ada yang tersinggung. Oh yang lain nggak apa-apa. Yang satunya itu mau marah nggak apa, memang nggak enak udah lihatnya. Gitu. Kalau saya orangnya kan belak-belakan ya. Jadi begini, bayangkan aja ya, sebetulnya si bapak itu kan bisa menerangkan. Rakyat itu kalau dia meninggal ditolak loh di kuburan-kuburan. Padahal setelah pengantarnya si manusia ini udah meninggal, pada saat itu juga peran dari si COVID ini juga berhenti gitu loh. Nah ini kan satu penjelasan yang diperlukan. Artinya jangan juga mengentengkan ya, meremehkan, tapi juga tidak perlu terlalu seperti sekarang ini ya, dicekam ketakutan yang luar biasa. Sebetulnya kita balik, jangan dicekam ketakutan yang luar biasa, tapi dipompa kesadarannya lebih tinggi lagi. Itu kan dua hal yang pendekatan yang berbeda. Nah kalau ditakut-takutin terus itu ya kan susah. Coba dipompa lah kesadaran terhadap A, B, C, D, terutama kesehatan, juga kesadaran bagaimana sebetulnya kita bisa berperan mengurangi penyebaran ini gitu ya. Jadi bukan ditakut-takut nanti begini, begitu, wah udah angka-angka saja. Kita sudah bosan dengar angka gitu. Yang kita ingin adalah kesejukan ya, yang mengantar kita pada kesadaran. Itu kan lebih enak ya kan. Makanya saya senang tuh melihat yang ibu-ibu sekarang itu ya. Kenapa Mas? Ya gak usah ngomong juga enak ya. Kalau ngelihat Deandra Putri juga enak kan, karena ada Deandra Putri juga nih sekarang nih. Deandra, mungkin ada pesan apa buat Mas Eros, khusus buat Mas Eros? Khusus untuk Om Eros, yang menurut aku seniman besar yang sangat luar biasa. Wow. Terus tetap semangat berkarya, karena karya Om Eros itu sangat berimpact baik bagi orang-orang. Baik. Ya, terakhir mungkin ke Mas Eros ya, apa yang bisa disampaikan untuk masyarakat? Kan Mas Eros bisa mengambil sisi positif dengan tetap kreatif, bikin lagu. Ayo dong masyarakat juga bisa ngambil hal-hal positif produktif selama gitu ya? Selama COVID ini. Gini lah, kadang-kadang kita itu seperti ya dikasih cobaan sedikit sudah berantakan. Cuma kita lebih merenung lagi. Contohnya saya nikmatin. Saya betul-betul ya, COVID ini juga saya berterima kasih ada loh sama dia ya. Kenapa? Saya nggak pernah makan bareng sama keluarga bisa begitu. Anak saya nggak pernah lihat dia masak. Sekarang lihat mereka ada masak, kumpul sama-sama. Itu juga semua ada bersih, ada kotoran sedikit langsung dibersihin. Dulu lihat ada puntung rokok sejalan aja, sekarang enggak loh ya. Nah, hal seperti ini yang perlu disyukurin. Dan kalau saya, ya karena saya kan kerjanya kan kerja kreasi gitu ya. Iya. Ya satu, saya selalu punya semboyan, semua boleh mati, tapi kreativitas harus tetap hidup. Nah itu yang jadi pegangan dong ya. Pemerintah pun begitu harusnya ya. Bagaimana secara kreatif kita mendekat? Contohnya sekarang pariwisata bisa mati. Mana kreasinya gitu loh. Nah Menteri Kebudayaan harusnya memberikan arahan itu kan ya. Bagaimana kita harus hidup. Nah itulah jadi big kreatif. Saya yakin
COVID masih takut. Amin. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Mas Eros, terima kasih atas waktunya, sukses untuk terima kasih juga karya-karyanya. Betul, terima kasih Mas Eros. Mbak Deandra juga, terima kasih. Tetap jaga kesehatan selalu ya. Oke, sama-sama ya. Assalamualaikum. Sukses untuk Deandra ya. Selamat pagi. Baik, itu dia tuh. Kita masih ada semangat positif semangat yang positif. harus terus digalakkan dan dibangkitkan. Benar sekali. Dan kita juga masih ada satu segmen terakhir Evi ya. Masih akan juga kita melihat bagaimana sih kondisi langsung dari bundaran Hotel Indonesia. Pusat ibu kota. Saat lagi.